Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Dewa Pembunuh. Bab 29. Melihat Qin Ming berjalan ke dalam bangunan terbengkalai yang belum selesai, mata Du Tianhua dipenuhi dengan cahaya dingin dan tatapan galaknya terlihat, seperti serigala ganas. Qin, kamu datang ke sini dengan sangat cepat. Kamu menyebabkan masalah di wilayahku kemarin. Apa menurutmu aku benar-benar takut padamu? Aku hanya menunda serangan. Hari ini adalah waktu untuk menyelesaikan masalah denganmu. Jangan mencari jalan keluar untuk dirimu sendiri. Jika kamu benar-benar mampu, mengapa kamu berpura-pura menjadi cucu di depanku kemarin? Qin Ming berkata dengan ekspresi mengejek di wajahnya, sekarang kamu hanya bisa menggunakan kata-kata tercela artinya, culik wanita dan ancam saya, dan Anda masih berani berbicara omong kosong dan tidak tahu malu, saya menyarankan Anda untuk mencari sepotong tahu dan membunuhnya. Mulut Qin Ming sangat beracun sehingga setelah beberapa kata, Du Tianhua tersedak dan tersipu, tidak bisa berkata-kata, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi marah dan geram. Diam, berhenti bicara yang tidak masuk akal. Aku akan membunuhmu malam ini untuk melampiaskan amarahku. Buka matamu lebar-lebar dan lihat apa yang telah kusiapkan untukmu. Jangan takut mengompol. Saat Du Tianhua meraung, sosok di lantai pertama dan kedua bersinar, dan preman yang bersembunyi di kegelapan muncul satu demi satu. Masing-masing dari mereka memegang panah tipe pistol yang kuat untuk berburu, dan panah itu diisi dengan panah baja tajam menakutkan. Qin, malam ini adalah hari kematianmu. Bersiaplah untuk mati. Kamu bahkan tidak akan bisa terbang bahkan jika kamu memiliki sayap. Du Tianhua tersenyum dengan arogan berurusan dengan Qin Ming. Qin Ming tidak punya pilihan selain bergantung pada belas kasihannya. Apakah kamu melihat dengan jelas? Sekalipun kamu ditutupi besi dan dapat meremukkan beberapa paku, jika kamu ingin selamat, segera berlutut di depanku, bersujud dan mohon ampun. Kenapa kamu seperti babi, lupa makan tapi tidak berkelahi, melupakan rasa sakit sampai bekas lukanya sembuh? Qin Ming tidak takut, dengan ekspresi tegas di wajahnya, dan mencibir, tidak peduli berapa banyak pembantumu temukan, itu akan sia-sia, kamu akan sial pada akhirnya. Itu tetap kamu. Kamu berani sombong saat kematian sudah dekat. Menurutku kamu tidak akan menitikkan air mata sampai masuk peti mati. Saudaraku, bersiaplah. Du Tianhua memberi perintah, dan semua busur diarahkan ke Qin Ming dari segala arah. Jika lebih dari 20 orang menembakkan busur mereka pada saat yang sama, dan anak panah menghujani, orang yang terkena panah pasti akan tertembak. Seekor landak. Tapi Du Tianhua tidak berani membunuh siapapun di depan umum kecuali benar-benar diperlukan. Dia ingin Qin Ming menundukkan kepalanya dan mengakui kesalahannya, serta menyiksa dan mempermalukan Qin Ming dengan kejam. Qin, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Bersujud 1000 kali untuk mengakui kesalahanmu. Aku akan menghitung sampai 3. Jika kamu tidak berlutut, kamu akan mati. Bahkan jika para dewa datang, mereka tidak akan bisa untuk menyelamatkanmu. Du Tianhua mengancam dengan ganas. Berlututlah untuk kakak Hua, atau aku akan membunuhmu. Jika kamu tidak berani bersujud kepada saudara Hua dan memohon belas kasihan, hari ini tahun depan akan menjadi peringatan kematianmu. Nak, tahukah kamu seperti apa rupa landak? Jika kamu tidak melakukan apa yang dikatakan saudara Hua, kamu akan menjadi landak yang penuh dengan anak panah yang tajam. Qin Ming mengabaikan teriakan para preman di sekitarnya dan berkata dengan nada menggoda, 3, aku akan menghitungnya untukmu. Jika kamu ingin melakukannya, cepatlah. Gunakan cara apapun yang kamu punya. Aku tidak punya waktu untuk disia-siakan bersamamu. Aku hanya mencoba menakutimu. Berapa lama kamu bisa terus menjadi gila? Melihat Qin Ming tidak takut sama sekali, Du Tianhua menjadi bersemangat dan mengambil panah dari preman di sebelahnya, menarik pelatuknya, dan menembak. Dia memegang kaki Qin Ming dan menembakkan 2 anak panah. Wosh, wosh. Anak panah dari tali itu kuat dan cepat, melintas dengan suara siulan yang tajam. Berbaringlah. Du Tianhua paling suka menggunakan panah otomatis untuk berburu. Dia pergi ke tempat berburu hampir setiap bulan. Dia sangat yakin dengan keakuratan panahnya pergi ke tempat berburu hampir setiap bulan. Anda bahkan bisa memukul dengan mata Anda. Namun, Qin Ming merunduk dengan gesit dan dengan mudah menghindarinya, dan anak panahnya meleset dari sasaran. Apakah panah di tanganmu adalah hiasan? Itu pergi ke rumah nenekmu. Apakah kamu perlu aku mengajarimu cara menggunakannya? Nenekku. Dia merindukan dan ditertawakan oleh Qin Ming lagi. Du Tianhua sangat marah sehingga dia mengambil panah lagi. Panah jenis ini adalah panah pistol inframerah semi-otomatis yang dilengkapi dengan penglihatan inframerah, dapat menembak hingga 60 meter, kecepatan panah yang keluar dari ruangan melebihi kecepatan subsonik, tapi hanya bisa menembakkan 2 panah-panah berturut-turut. Du Tianhua menembakkan 6 anak panah lagi, tetapi tidak ada satupun yang meleset. Dia diam-diam terkejut dan kagum dengan reaksi cepat dan fleksibel Qin Ming. Sial, aku ingin melihat mana yang lebih cepat, kamu atau panahnya. Saudara-saudara di lantai 2 mendengarkan perintah dan melepaskan anak panah untukku, khususnya menembak ke kaki anak ini. Wosh, wosh, wosh. Selusin preman di lantai 2 membuka busurnya dan menembakkan rentetan anak panah.
Qin Ming mengelak terus-menerus, secepat hantu, dan semua anak panah menghantam tanah. Setelah hujan panah, dia masih tanpa cedera. Panah jenis ini tidak lebih kuat dari anak berusia 3 tahun. Aku masih jauh dari mampu menghadapi orang tua. Jangan bangga, Qin, kamu menangis sekarang. Ayo kita semua menembakkan panah bersama-sama dan menyerang dengan bebas. Biarkan anak ini hidup-hidup, aku akan menyiksanya sampai mati dengan tanganku sendiri. Selanjutnya, ada rentetan anak panah lagi, dan semua preman membuka busur mereka satu demi satu hanya dalam 10 detik, ratusan anak panah tersebar di tanah. Du Tianhua awalnya berpikir bahwa selama dia menunjukkan formasi pertempurannya, Qin Ming akan memohon belas kasihan dengan patuh dan sama sekali tidak akan memiliki perlawanan, jadi dia dilengkapi dengan jumlah anak panah yang terbatas untuk setiap orang, dengan maksimal 6. Akibatnya, anak panah semua orang terlepas bahkan tanpa menyentuh ujung pakaian Qin Ming. Sial, orang ini adalah reinkarnasi monyet. Dia benar-benar menghindari semuanya. Orang ini luar biasa. Kenapa kamu berhenti? Lanjutkan, Paman, aku belum menggerakkan tangan dan kakiku. Teriak Qin Ming main-main, mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan melambai ke kerumunan di sekitarnya. Ini. Du Tianhua tercengang. Dia tidak pernah menyangka bahwa lebih dari 20 busur dan busur tidak lebih dari permainan anak-anak di depan Qin Ming. Dia akhirnya menyadari bahwa Qin Ming adalah master super dan akan sulit untuk membalas dendam malam ini. Wah, aku tidak menyangka kamu benar-benar mampu. Aku meremehkanmu, tetapi tidak peduli seberapa cakapnya kamu tetap harus tunduk padaku. Karena kehabisan akal, Du Tianhua menggunakan gerakan terakhirnya dan tiba-tiba menyambar pergi. Dia memegang parang ke arah sialan yang tidak sadarkan diri. Qin, kamu terlalu bangga pada dirimu sendiri. Segera berlutut di hadapanku. Jika tidak, jangan salahkan aku karena menghancurkan bunga itu dengan tangan yang kejam. Qin Ming tiba-tiba menjadi tanpa ekspresi, dan berkata dengan tegas, Du Tianhua, aku memperingatkanmu untuk terakhir kalinya, jika kamu berani menyentuh sehelai rambut sialan, aku jamin kamu tidak akan melihat matahari besok. Saudara Hua, setiap pelaku kesalahan memiliki debiturnya sendiri. Xiaolan tidak bersalah. Saya mohon Anda melepaskannya. Saya akan berlutut untuk Anda. Pada saat ini, Xia Donglin, yang selama ini diam, memohon dengan getir. Tadi malam, dia berpartisipasi dalam permainan judi pejantan yang diadakan di kasino dan memenangkan lebih dari 200.000 yuan dalam 1,5 jam. Wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan, dan dia yakin Du Tianhua diam-diam telah memanipulasinya untuk membantunya menang uang. Karena saya memenangkan uang asli, itu tidak palsu. Didorong oleh keserakahan, dia bertaruh semakin besar, berharap menjadi jutawan dalam semalam. Namun, tepat ketika Xia Donglin begitu cantik hingga dia melupakannya, dia kalah 3 pertandingan berturut-turut, dan uang yang dimenangkannya hilang dalam sekejap mata. Di sisi terakhir, dia mengira dia memiliki setumpuk kartu yang bagus dan mengikuti taruhan lawan sebesar 500.000. Saat ini, dia tidak punya uang di tangannya dan telah meminjam 500.000 dari kasino. Setelah kartunya ditarik, Xia Donglin benar-benar tercengang. Dia juga ingin meminjam uang dan mendapatkan kembali uangnya yang hilang, tetapi Du Tianhua mengubah sikap menyenangkan sebelumnya, berbalik melawannya, dan memaksa Xia Donglin untuk segera melunasi utangnya. Di bawah ancaman dan bujukan Du Tianhua, ditambah pemukulan, Xia Donglin menyerah sepenuhnya dan setuju untuk menggunakan putrinya Xia Lan untuk melunasi utangnya. Xia Donglin juga memahami bahwa taruhan ini ditetapkan oleh Du Tianhua untuknya, dan dia ditipu oleh Du Tianhua, tetapi sudah terlambat. Beraninya kamu menantangku. Sekarang aku akan bermain dengan gadis di depanmu ini. Setelah aku selesai bermain denganmu, aku akan memberikannya kepada saudara-saudara yang hadir dan membiarkanmu menonton pertunjukan bagus secara gratis. Jika kamu berani bergerak, aku akan segera membunuh gadis ini. Du Tianhua sangat marah sehingga dia menyerahkan parang kepada anak laki-laki di sebelahnya, membuka kancing ikat pinggangnya dengan satu tangan, dan merobek mantel sialan dengan tangan lainnya. Melihat sosok sialan yang panas dan berlekuk, para preman itu merasa kepanasan dan menelan ludahnya. Cari kematian. Mata Qin Ming tiba-tiba berubah dingin dan menusuk, dan pada saat yang sama dia menggoyangkan lengan kanannya, dan sebuah anak panah terbang secepat kilat. Ah! Dalam sekejap mata, Du Tianhua melolong sangat melengking, berbalik dan jatuh, menutupi selangkangannya, berguling-guling di tanah. Anak panah itu secara akurat mengenai selangkangannya, dan dia tiba-tiba menjadi seorang kasim. Dia tidak akan pernah bisa menyentuh seorang wanita lagi dalam hidup ini. Kakak Hua, apa kabar? Sakit. Itu menyakitkanku sampai mati. Wajah Du Tianhua benar-benar berubah, dan dia hampir mati karena kesakitan. Dia berteriak histeris, bunuh pria bernama Qin, aku ingin dia mati, mati. Jangan bergerak. Siapapun yang ingin menjadi kasim kedua dapat melangkah maju dan mencoba. Saat para preman hendak menyerbu ke depan, Qin Ming mengambil 2 anak panah dan berteriak dengan dominan. Ayo, berkumpul. Jika kamu membunuhnya, akan ada hadiah 500.000 yuan. Du Tianhua berteriak dengan galak, siapapun yang bisa memotong bolanya akan mendapat hadiah 500.000 yuan. Seperti kata pepatah, harga buronan Du Tianhua cukup besar jika dia menembakkan burung pertama, namun anak panah yang dilempar oleh Qin Ming dengan tangan kosong langsung menghancurkan darah kehidupan Du Tianhua ingin menjadi kasim dan kehilangan pekerjaan. Kualifikasi laki-laki.
1 juta, 1,5 juta, 2 juta. Du Tianhua sangat membenci Qin Ming, berharap Qin Ming segera mati di depannya, dan terus menaikkan harganya. Saudara-saudara, berkumpullah. Jika kamu membunuh anak ini, kamu akan mendapat 2 juta. Itu sepadan. Seseorang benar-benar menginginkan uang daripada nyawanya. Ketika Du Tianhua berteriak meminta 2 juta, seorang preman melompat keluar dengan membawa pisau. Namun, begitu pria itu mengambil 2 langkah, panah dingin terbang melewati selangkangannya. Dia meraung dan, seperti Du Tianhua, berbalik dan jatuh ke tanah, memegangi selangkangannya. Melihat pemandangan tersebut, kerumunan yang hendak bergerak kembali berhenti dan saling memandang dengan bingung. Apakah ada orang lain yang tidak ingin menjadi laki-laki? Ayo maju, kita akan mengadakan acara kesejahteraan besar malam ini dan mendapatkan operasi penggantian kelamin gratis. Ini kesempatan langka. Kalau melewati desa ini, tidak akan ada berbelanja seperti ini. Qin Ming berteriak lagi, benar-benar tertekan. Para preman hadir. Persetan dengan siapapun yang mau, aku tidak ingin menjadi waria. Kamu tidak bisa mempertaruhkan nyawamu bahkan jika kamu memberiku gunung emas. Mundur saja. Banyak orang mundur dan melarikan diri tanpa mempedulikan Du Tianhua. Bab 30. Para preman yang dibawa oleh Du Tianhua semuanya dibayar, dan tidak ada yang dengan tulus mengorbankan hidup mereka untuknya. Belum lagi tidak ada orang bodoh yang dapat dengan mudah menghindari rentetan anak panah dan dengan mudah melumpuhkan 2 orang, yang menunjukkan miliknya kekuatan luar biasa. Tidak peduli berapa banyak uang yang Anda berikan, tidak ada yang akan mati bodoh, dan mereka akan melarikan diri satu demi satu. Waktunya singkat, dan hanya beberapa kroni Du Tianhua yang tersisa. Beberapa orang mengangkat Du Tianhua dan melarikan diri. Kemana harus pergi? Qin Ming menghalangi jalan beberapa orang. Jika kamu tidak ingin menjadi Kasim, turunkan saja mereka dan tinggalkan saja. Aku bisa melepaskanmu. Saudara Hua, saya minta maaf. Beberapa orang tidak berani untuk tidak patuh. Penting untuk menjaga kualifikasi mereka sebagai laki-laki. Mereka tidak ingin menjadi Kasim, jadi mereka segera meninggalkan Du Tianhua dan melarikan diri. Akhirnya tenang. Kita bisa menyelesaikan dendam apapun yang kita miliki. Kamu baru saja meminta 2 juta untuk hidupku, jadi berapa nilai hidupmu? Qin Ming berlutut dan berkata sambil setengah tersenyum. Aku. Vitalitasnya lumpuh, dan Du Tianhua sangat kesakitan. Akan lebih baik jika dia tidak pingsan saat itu juga, tetapi dia tidak memiliki kekuatan ekstra untuk melawan. Sekarang semua preman telah melarikan diri, dialah satu-satunya yang tersisa yang hanya bisa dipermainkan sampai mati oleh Qin Ming. Dia takut Qin Ming akan membunuhnya dengan marah. Puan Qin, saya telah menjadi orang yang tidak berguna. Tolong selamatkan hidup saya. Qin Ming melotot dan berkata dengan dingin, telingamu juga patah, tidak bisakah kamu mendengar pertanyaanku dengan jelas? Dengarkan aku dengan jelas. Du Tianhua berkata dengan tergesa-gesa, saya bersedia menghabiskan 2 juta untuk membeli hidup saya. Mohon pertimbangkan bahwa saya adalah orang cacat, biarkan saya pergi, dan saya pasti akan membayar Anda. 2 juta, apakah kamu layak? Kamu adalah bajingan yang tidak bernilai 2 dolar. Jika kamu punya uang, pergilah ke neraka dan suap penguasa neraka. Setelah mengatakan itu, Qin Ming mengayunkan panah di tangannya dan menusuk sulit, ketakutan. Jiwa Du Tianhua dalam bahaya, tetapi tepat ketika anak panah hendak mengenai kepala Du Tianhua, Qin Ming berhenti lagi. Bunuh kamu karena takut tanganku kotor. Tunggu saja untuk menjaga dirimu sendiri. Baru setelah dia melihat Qin Ming menjemput sialan dan pergi, dia benar-benar melepaskan dirinya. Du Tianhua menghela nafas lega dan merasa beruntung telah menyelamatkan hidupnya. Namun, dia segera memiliki keinginan untuk bunuh diri dan menjadi seorang Kasim. Apa gunanya hidup? Dia hanya bisa hidup dalam kesakitan yang tak ada habisnya selama sisa hidupnya, jadi lebih baik mati. Sialan, bangun, guntur dan hujan, pulanglah dan ambil pakaianmu. Qin Ming membangunkan sialan di jalan kosong di luar gedung yang belum selesai. Di mana aku? Sialan perlahan membuka matanya, kesadarannya berangsur-angsur pulih, dan dia mendapati dirinya bersandar di pelukan Qin Ming. Dia berjuang untuk berdiri tegak, dan mantel yang menutupi dadanya terlepas. Qin Ming buru-buru memegang mantel yang menutupi sialan dan mengingatkan, hati-hati, itu akan terlihat. Apa yang terjadi dengan pakaianku? Sialan dengan cepat menutupi dadanya dengan ekspresi kebingungan di wajahnya. Ceritanya panjang. Tanyakan detailnya kepada pelakunya. Qin Ming berbalik ke samping dan menunjuk ke arah Xia Donglin yang berdiri di sampingnya. Xiaolan, ayahlah yang kasihan padamu, aku pantas mati. Xia Donglin menangis sedih, tampak menyesal. Ayah, apakah kamu tidak sakit? Siapa yang memukulmu seperti ini? Mengapa seseorang menyergap tempat tinggalmu dan membuatku pingsan? Apa yang terjadi? Setelah bangun, Sialan mengingat apa yang terjadi sebelum dia koma. Melihat Xia Donglin tidak bisa menyembunyikannya, dia dengan ragu menceritakan keseluruhan ceritanya. Apa? Sialan sangat marah, kamu berjudi lagi dan kehilangan banyak uang, dan kamu bahkan menggunakan aku untuk melunasi hutangmu. Kamu pikir aku ini apa? Kamu membuatku sangat sedih. Mulai sekarang, aku tidak akan lagi memedulikan apapun tentangmu, dan aku tidak memiliki ayah sepertimu. Petik 2. Xiaolan, ayah tahu dia salah.
Aku bersumpah aku tidak akan pernah berjudi lagi. Mohon maafkan aku sekali lagi, dan ini yang terakhir kalinya. Jangan putuskan hubungan antara ayah dan anak perempuan. Aku hanya punya anak perempuan yang berharga sepertimu. Jika kamu tidak peduli padaku, apa yang harus aku lakukan? Kamu masih tahu bahwa aku adalah putrimu. Apakah kamu masih memiliki aku sebagai seorang putri di hatimu? Bahkan orang tua paling kejam di dunia pun tidak dapat melakukan ini dengan menjual putrimu untuk melunasi hutang. Kamu tidak layak menjadi ayahku. Sialan benar-benar patah hati. Hatinya, dengan tegas pergi, dan ketika dia berbalik, dua garis air mata kristal jatuh. Xiaolan, jangan pergi. Xia Donglin melangkah maju untuk mengejar, tetapi dihadang oleh Qin Ming. Berhentilah mengejarku. Bahkan jika kamu mengejarku, Sialan tidak akan memaafkanmu sekarang. Bangunlah dan bangunlah. Setelah apa yang terjadi kali ini, aku harap kamu dapat bertobat dan mengubah caramu. Ini belum terlambat. Saya akan berubah. Saya pasti akan berhenti berjudi. Jika saya menyentuh perjudian lagi, saya akan memotong tangan saya sendiri dan membiarkan saya mati dengan parah. Xia Donglin bersumpah dengan sumpah beracun dan memohon pada Qin Ming, Xiao Qin, tolong bantu, tolong aku akan mengatakan sesuatu yang baik pada Xiaolan. Aku tidak bisa membantumu. Apakah kamu ingin kehilangan putrimu atau tidak, itu semua terserah kamu, jadi kamu bisa melakukannya sendiri. Kata Qin Ming dingin. Xiao Qin, kamu harus membantuku. Kamu mengalahkan Du Tianhua hingga cacat. Jika dia ingin membalas dendam, dia pasti akan menjadi lebih gila. Kamu tidak takut, tapi apa yang kamu ingin aku lakukan? Tidak apa-apa jika dia memukuliku sampai mati, tapi jika dia melakukan sesuatu pada Xiao Qin, Lan akan mulai dari mana? Kamu tidak lagi cocok untuk tinggal di kota Donghai. Pergilah bersembunyi di pedesaan dan berhenti berjudi. Ini adalah biaya perjalananmu. Qin Ming mengeluarkan 500 yuan dan menyerahkannya kepada Xia Donglin. Adapun Sialan, kamu bisa yakinlah. Aku akan melindunginya. Setelah mengatakan itu, Qin Ming mengabaikan Xia Donglin dan segera mengejar Sialan. Hei, kejahatan apa yang telah kulakukan? Xia Donglin meratap dengan sangat menyesal, merasa seolah-olah botol 5 rasa telah pecah di dalam hatinya. Dia tidak tahu bagaimana rasanya, menyaksikan Sialan menghilang di malam hari. Keesokan harinya, Qin Ming bangun pagi-pagi seperti biasa. Setelah berolahraga, dia pergi ke jalan jajanan untuk membeli sarapan. Di jalan jajanan, Lao Liu sedang sibuk menjual sarapan. Ketika dia melihat Qin Ming datang, dia menyapa dengan hangat, Xiao Qin, kamu ingin makan apa hari ini? Aku akan mentraktirmu. Paman Liu, karena bisnismu sudah gulung tikar, bukankah kamu perlu merawat bibi Liu di rumah sakit? Liu tua tersenyum dan terlihat baik, dan terlihat jelas bahwa dia sangat bahagia. Istri saya sudah keluar dari rumah sakit, pelakunya sudah ditemukan, dan sejumlah biaya pengobatan sudah diganti. Soal pemukulan sekarang menjadi urusan pribadi. Benar. Qin Ming sangat senang untuk Lao Liu, bagus sekali. Terima kasih kepada petugas polisi cantik yang telah Anda lihat. Jika dia tidak menyelidiki kasus ini secara tidak memihak, pelakunya mungkin sudah buron, apalagi diberi kompensasi. Ketika dia mengatakan ini, nada suara Liu tua menjadi sedikit lebih marah. Entah betapa hebatnya pelakunya. Konon dia adalah pemuda super kaya. Dia bahkan tidak menampakkan wajahnya saat membayar ganti rugi. Itu semua diwakili oleh pengacaranya. Kalau bukan, jika tidak mendapat kompensasi dalam jumlah besar, saya akan sangat marah. Silakan tuntut dia. Apakah pelakunya bernama Gu Kaijun? Tanya Qin Ming. Ya, telepon saja dia. Liu tua bertanya dengan ragu, hei, bagaimana kamu tahu? Petugas yang pergi untuk menyelidiki di dekat rumah saya dengar. Qin Ming menjawab dengan sederhana. Sebenarnya orang biasa seperti kita yang memang tidak mampu menyinggung perasaan orang kaya, akan bersyukur kepada Tuhan jika saya bisa mendapat santunan dan menyembuhkan cedera kaki istri saya, tidak. Cukup berkata. Lao Liu kembali ke wajahnya yang tersenyum, hari ini putriku kembali, dan aku akan memintanya menjemputmu di rumahku untuk makan malam di malam hari. Jika kamu tidak berurusan dengan gangster yang memungut biaya perlindungan, aku pasti tidak akan bisa membuka warung sarapan ini. Petik 2. Lao Liu tidak berani memberitahu putrinya Liu Wenjing bahwa istrinya terluka. Dia hanya memberitahunya setelah menerima kompensasi kemarin sore dan istrinya keluar dari rumah sakit. Mendengar ibunya mengalami kecelakaan mobil, Liu Wenjing harus segera kembali ke kota Donghai malam itu. Liu tua membujuknya, dan Liu Wenjing setuju untuk naik bus paling awal hari ini. Itu masalah sepele. Tidak perlu mengajakku ke rumahmu untuk makan malam. Resah, traktir saja aku sarapan. Tidak, kamu harus pergi. Liu tua berpura-pura marah, betapa merepotkannya masakan rumahan. Putriku memasak semua makanannya sendiri. Jika kamu tidak pergi, kamu meremehkanku. Petik 2. Oke, aku pergi. Qin Ming tidak punya pilihan selain mengangguk setuju. Benar. Liu si tua tersenyum, istri saya keluar dari rumah sakit dan menerima kompensasi. Dia tidak perlu membayar biaya perlindungan di masa depan, sehingga menghemat banyak biaya. Ini adalah berkah ganda. Itu sangat berharga. Merayakannya. Aku akan membelinya malam ini Kei, biarkan Xiao Jing datang dan menjemputmu. Tidak perlu jemput. Aku tidak berkaki.
Aku akan pergi ke sana sendirian dimanapun kamu tinggal. Matamu tidak. Liu Guangtua senang, dan kemudian dia menyadari bahwa Qin Ming tidak memakai kacamata hitam atau memegang tongkat pemandu. Qin Ming tersenyum dan berkata, mata saya telah sembuh dan saya dapat melihat segalanya dengan lebih jelas dari sebelumnya. Benarkah? Liu Tua sangat gembira, orang baik diberi pahala. Anda membantu orang-orang di seluruh jalan. Tuhan tergerak. Mata Anda disembuhkan. Ini adalah hal yang luar biasa. Kita harus merayakannya. Malam itu Anda pergi ke sana sendirian, jangan lupa. Aku tidak bisa melupakannya. Aku berjanji dan aku pasti akan pergi. Saudara Qin. Pada saat ini, sebuah kendaraan off-road berhenti di depan kios. Jiang Dali membuka pintu dan keluar dari mobil, dan berkata dengan hormat kepada Qin Ming, Saudara Qin, bisakah Anda meluangkan waktu sebentar untuk pergi? Mengatakan beberapa patah kata. Melihat Jiang Dali, pemimpin geng macan hitam yang dulunya arogan, bertingkah seperti tikus bagi kucing di depan Qin Ming, Liu Tua diam-diam membencinya, mengapa kamu tidak berani menjadi sombong jika kamu menindas yang lemah dan takut pada mereka? Kuat. Setelah ditundukkan oleh Xiao Qin, kamu harus jujur sekarang. Seharusnya seseorang sudah berurusan denganmu sejak lama. Apa yang kamu inginkan dariku? Saudara Qin, merokok. Jiang Dali menawarkan sebatang rokok, menyalakannya untuk Qin Ming dengan rajin, dan memuji, setelah melihat kekuatan super saudara Qin melawan 100 kemarin lusa, saya sangat mengagumi Anda. Kemarin, saya mengagumi kamu. Aku menyebutkanmu ketika aku sedang mengobrol dengan pemimpin geng Lei. Pemimpin geng Lei juga mengagumi orang-orang kuat. Dia ingin mengenalmu dan berteman. Dia akan mengadakan jamuan makan untukmu malam ini. Maaf, saya makan malam-malam ini dan sudah membuat janji. Mari kita tunggu hari lain. Saudara Qin, apakah makan malammu penting? Bisakah kamu menolaknya? Saya tidak suka mengingkari janji. Terlepas dari apakah itu penting atau tidak, karena saya berjanji, saya tidak bisa mengingkari janji. Saudara Qin, kamu benar-benar orang yang menepati janjimu. Kalau begitu, mari kita ubah ke besok. Jiang Dali berhenti memaksa dan memilih hal terbaik berikutnya. Saya khawatir itu tidak mungkin. Ada banyak hal yang harus saya lakukan dalam beberapa hari terakhir. Mari kita tunggu sampai saya punya waktu dan menelepon Anda lagi. Qin Ming menolak dari geng macan hitam. Oke, kalau begitu saya akan menunggu telepon saudara Qin. Jiang Dali mendengar bahwa Qin Ming tidak ingin melihat pemimpin geng Lei dan sengaja menghindar, tetapi dia tidak berani memaksanya. Dia harus diculik. Bersambung.